Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan sama aku juga ya, tentang dunia per-YouTuban, suka dukanya nge-YouTube, kenapa milih suka bikin konten dan lain-lain. Jadi pertamanya itu aku termotivasi dengan salah satu tokoh. Beliau bilang begini ya, setiap manusia yang meninggal dunia itu pasti yang akan dikenang itu kebaikannya dan karyanya, fokusnya ke karya. Terus aku mikir, oh iya benar juga ya, kalau kita meninggal dunia terus apa yang akan dikenang? Pasti karya atau sesuatu yang tercatat di dalam sejarah. Jadi aku mencobalah membuat karya, suatu karya ala-ala video juga sih, video juga, tetapi dalam bentuk narasi puisi gitu. Tapi puisinya itu berkaitan dengan percintaan, kayak asmara, sakit hati, terus ya gitulah, hal-hal yang tidak berbobot juga. Tapi itu termasuk karya sih, walaupun belum sesuai dengan agama. Nah, aku bikinlah video puisi itu dan aku upload juga ke YouTube. Pertamanya hanya bikin doang. Pertamanya tuh nggak niat buat nge-YouTube. Aku cobalah ya, kayak belum tahu tuh kalau YouTube tuh seenak ini atau sesenang ini berkarya. Terus aku kayak mencobalah ya, kayak membagikan video aku ke orang-orang. Ayo dong subscribe video aku gitu kan. Pertamanya itu kayak kayak men-share ke grup-grup WA gitu kan. Terus ada satu ketua umum di salah satu organisasi yang aku ikuti, namanya itu Ketum Agung. Semoga sehat-sehat ya Tum, kalau beliau menonton ini. Nah, beliau ini bilang gitu, kalau kamu bikin konten dakwah, insya Allah bakal saya subscribe, kata Ketum Agung. Nah, setelah itu aku mikir, benar juga ya, kenapa aku nggak bikin video yang basicnya dakwah aja gitu. Karena aku kan juga kuliahnya di pendidikan agama Islam, jurusannya, program studinya gitu ya. Kenapa aku nggak bikin video yang berbasic agama, kayak menyematkan keislamannya lah ya, walaupun aku nggak terlalu paham juga, nggak terlalu fasih gitu tentang agama Islam ini, belum terlalu dalam untuk mempelajarinya. Akhirnya aku bikin tuh video puisi, tapi yang bedanya dengan yang pertama itu lebih ke arah agama, lebih ke arah ajakan dakwah, lebih ke arah ngajak berbuat kebaikan, tetapi dalam bentuk narasi puisi gitu. Terus aku mikir, kalau aku cuman nampilin suara, takutnya dakwah ini kan nggak diterima gitu ke masyarakat. Karena kan metode dakwah ini kan beda-beda orang mau menerimanya. Ada yang harus dengan tatap muka kayak gini nih, kayak video ini, walaupun tatap mukanya tidak secara langsung ya, atau dengan suara doang, atau dengan kayak video doang tanpa suara dan lain-lain. Jadi aku mencobalah bikin video kayak gini nih. Pertamanya tuh susah banget buat ngomong apa ya, serba bingung gitu kan. Walaupun saat ini pun masih suka bingung apa yang harus disampaikan nih, apa yang harus dilakuin nih gitu kan. Tapi teman-teman, kalau ke YouTube ini modalnya itu nekat, berani, dan niatnya itu loh yang paling utama. Niatnya karena apa? Dan kuat mental. Karena tidak semua orang bisa menerima video kita. Tidak semua orang bisa menerima YouTube kita, menyukai YouTube kita. Pasti ada aja komentar-komentar netizen yang tidak sesuai, yang berbeda pandangan dengan kita. Kayak aku tuh awal-awal tuh kayak gitu tuh, ada aja gitu. Pertamanya itu memang aku ngedown banget, mikir selama 2 hari, 3 hari gitu kan gak upload video. Kemarin gitu kan, bener gak nih apa yang aku lakuin, bener gak gitu kan. Tapi setelah itu aku mikir, aku kan untuk kebaikan, kenapa harus di stop gitu, sedangkan banyak teman-teman aku yang mendukung aku gitu kan. Aku mikirnya gitu tuh. Ya udah, akhirnya aku mencoba lagi lah upload video lebih kreatif. Ya mencoba berani lah ya, awalnya tuh di dalam rumah aja tuh, dalam rumah begini, dalam
dalam rumah kayak gini nih, tapi kayak wah, kalau bikin di dalam rumah aja orang bakal bosen ngelihat kita. Ini aja, sudut pandangnya ini aja, backgroundnya ini aja, orang bakal bosen kan. Nah, akhirnya aku mencobalah untuk keluar rumah, lebih mengeksplor diri kita sendiri. Kayak membahas tentang adat sama ketua adat, kayak membahas kuari tertua di desa aku. Videonya ada di atas ya. Jadi gitu, YouTube ini emang modalnya nekat dan berani. Kalau kita takut, terus kita malu apa yang akan disampaikan, itu nggak bakal jadi hasil karya kita. Dan kenapa sih aku suka banget yang namanya YouTube ini, nge-YouTube ya, bikin konten dan lain-lain. Karena menurut aku, ketika kita sudah mengambil andil dalam sebuah permediaan, terus hasilnya jadi, itu menjadi kesenangan tersendiri buat diri kita. Wah, Repi bisa berkarya nih di masyarakat, Repi bisa menghasilkan karya nih, atau menghasilkan kebaikan nih untuk masyarakatnya, untuk sekitarnya, dan lain-lain. Ya intinya seperti itu sih. Jadi lebih ke melatih diri untuk berbicara pada masyarakat, terus lebih melatih diri untuk melawan rasa tidak percaya diri itu sendiri. Yang paling menyenangkan jika masyarakat tersebut menerima karya kita. Kayak mereka berkomentar, wah bagus nih karyanya, wah ini mewakili apa yang aku ingin sampaikan ke orang-orang gitu kan. Kayak berasa, waduh terharu banget dah kalau kita bikin YouTube ini, kalau kita udah menghasilkan karya gitu. Ya gitu sih. Sebenarnya aku belum terlalu pantas ya untuk berbicara seperti ini ke kalian, karena kan aku cuman YouTuber pemula, terus aku belum terlalu lama juga, terus aku nggak rutin upload juga, terus aku bingung juga mau konten apa, mau ngomong apa. Tapi intinya sharing-sharing aja sih tentang kebaikan dan lain-lain. Tapi yang paling penting, kita itu nggak boleh yang namanya anti kritik. Setiap orang yang menonton video kita, itu berhak berkomentar apa aja, berhak membagikan apa aja. Kenapa? Karena mereka yang menonton video kita, karena kita publikasikan video kita. Tetapi ketika penonton kita atau subscriber kita berkomentar hate kepada kita, berkomentar jahat, jelek kepada kita, ya itu tergantung diri kita sih. Kalau diri kitanya salah, misalkan kita membuat konten-konten negatif terus balasannya negatif, ya emang itu salah kita. Tetapi ketika kita membuat komentar kebaikan dan responnya tidak baik, nah itu baru menjadi permasalahan. Ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga proses, nikmati aja. Yang penting kitanya menyampaikannya baik dan bikin kontennya juga baik. Nah, berbicara tentang anti kritik, kita tuh nggak boleh yang namanya anti kritik sama subscriber kita, orang-orang yang menonton video kita. Soalnya mereka itu sebenarnya mengambil andil untuk perbaikan diri kita sendiri. Kalau orang berkomentar tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, misal, musiknya kekencengan nih, musiknya jelek nih, atau backsound ya, gitu. Atau videonya jangan kayak gini, harus ditata rapi lagi gitu kan. Atau videonya tentang ini nih, bagus ini gitu kan. Yaitu ambil aja gitu saran-saran mereka. Jangan kita beranggapan, kok dia gitu sih. Jangan beranggapan karya kita udah full sempurna. Jangan beranggapan seperti itu. Karena setiap orang mempunyai pandangan masing-masing. Siapa tahu pandangan kita itu salah, pandangan mereka itu benar. Begitu. Dan kita juga tidak boleh bermusuhan gitu ya, sakit hati terhadap komentar-komentar orang yang tidak sesuai dengan kita. Ada nih temen aku gitu kan, bikin karya, terus dia komentar yang jelek gitu kan, padahal karya aku udah bagus. Itu nggak boleh ya teman-teman, karena itu pandangan orang itu beda-beda. Dan kita juga tidak boleh saling sindir. Misalkan ada orang yang profesional banget gitu kan, menyukai video kita, sedang di satu sisi ada orang yang kayak mengkritik membangun ya,
Kak, kok kayaknya videonya ngeblur ya, videonya agak terangin dikit Kak, misalkan. Tapi sebelah satu sisi, yang profesional tadi berkomentar bagus kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Ya dua-duanya kita ambil, kita mikir secara jernih. Bener nggak sih ini kalau diterangin bagus? Bener nggak sih video aku ini ngeblur gitu? Kayak gitu. Jadi kita jangan beranggapan, wah video kita ini sempurna gitu, 100% bagus. Kita jangan beranggapan seperti itu. Satu lagi, niatkan kita membuat video ini untuk kebaikan. Niatkan karena Allah, niatkan karena dakwah. Kita juga jangan mengeksplor budaya-budaya yang tidak sesuai dengan syariat Islam, misalkan. Jangan juga seperti itu menurut aku ya. Kita harus kayak melestarikan budaya tetapi yang bagusnya gitu. Melestarikan adat yang bagusnya. Misalkan kita mau bikin video tentang adat gitu. Kalau suka dukanya nge-YouTube mah banyak ya. Kayak misalkan kayak di daerah aku nih ya, suasananya rame banget. Ada aja suara orang bangun rumah, suara orang kayak nunggu kayu gitu kan, nganuin kayu gitu, motongin kayu dan lain-lain. Ada yang suara palu, suara apa aja lah, motor lewat. Itu juga termasuk dukanya sih. Soalnya kita di tempat keramaian mau syuting, banyak gangguan, itu kesel banget gitu kan. Terus kuota juga pada saat kita upload gede banget gitu, 200 MB, 300 MB. Dalam 10 menit, dalam 12 menit, dalam 15 menit itu bisa 300-200 MB-an. Terus juga seperti konten yang harus kita bahas tuh apa gitu, bingung. Harus mempersiapkan bahan, konten, dan lain-lain. Terus juga misal kita mau collab sama orang atau mengajak orang untuk hadir di video kita, bareng ngobrol sama kita tuh, kita harus fiksasi dulu sama orang ya. Kayak nego-nego atau kayak ayo dong bikin video. Pasti ya banyak lah ya yang nanti ya besok ya gitu kan. Besok aja dah, lusa, Senin apa gitu. Pasti banyak yang kayak gitu tuh, harus sabar banget kita. Ya kayak gitu sih. Tapi yang paling penting jangan lupa berbagi pengalaman ke orang. Siapa tahu pengalaman yang kita punya itu berguna bagi orang lain. Ya mungkin segitu aja sih bincang-bincang dari aku. Semoga bermanfaat lah ya omongan-omongan kita nih. Jangan lupa subscribe video aku ya, dan share ke teman-teman kalian. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.